Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pepi Novita dengan NIM 200770015 dari program studi D3 Tata Busana, Departemen Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai materi bisnis model kanvas yang sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Bisnis model kanvas atau BMC merupakan alat pembuat model bisnis yang kini sangat populer dalam dunia kewirausahaan. Karena kemampuannya dalam menggambarkan elemen dari dalam sebuah bisnis dengan lebih mudah dalam satu lembar kanvas. Selain itu, keunggulan BMC adalah kemudahannya untuk diubah-ubah model bisnis dengan cepat dan melihat implikasinya perubahan satu elemen pada elemen bisnis yang lain. Tujuan model bisnis kanvas eh, adalah memberikan suatu pendekatan yang terstruktur dan visual dalam merancang, menganalisis, dan mengkomunikasikan elemen kunci dalam suatu model bisnis. BMC dirancang untuk membantu perusahaan memahami secara holistik bagaimana mereka menciptakan, mengantarkan, dan mengekstrak nilai. Manfaat model bisnis kanvas. Terdapat beberapa manfaat dari adanya BMC menurut tim PPM Manajemen. Di antaranya yaitu eh, yang pertama memungkinkan mengambil keputusan dan perencanaan bisnis melihat hubungan logis antara bagian-bagian bisnisnya untuk menghasilkan nilai bagi perusahaan dan nilai bagi konsumen. Yang kedua, membantu menguji konsistensi hubungan antar komponen. Yang ketiga itu membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Yang keempat yaitu menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Model bisnis kanvas bisa dilihat dari gambar yang tertera. Eh, yang pertama yaitu customer segment. Suatu kelompok pelanggan dapat disebut sebagai segmen pasar apabila yang pertama memerlukan pelayanan yang terdiri eh, yang tersendiri karena permasalahan dan kebutuhan secara khusus. Dan selanjutnya dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda. Selanjutnya memberikan profitabilitas yang berbeda. Yang keempat itu mempunyai kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilai yang mereka. Yang kedua yaitu value proposition, eh, yaitu nilai tambah yang diberikan kepada para pelanggan. Terdiri dari produk dan jasa yang dapat menambah nilai tambah kepada segmen yang spesifik bagi pelanggan. Value proposition terwujud dalam bentuk pemecahan masalah yang dihadapi atau terpengaruhinya kebutuhan. Yang ketiga yaitu channel, adalah saluran untuk berhubungan dengan para pelanggan. Channel memainkan peranan yang penting dalam pengamanan pelanggan. Channel memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran pelanggan terhadap produk dan jasa dari perusahaan, membantu pelanggan dalam mengevaluasi value proposition dari perusahaan, memfasilitasi pelanggan untuk membuat produk dan jasa tertentu, membantu menyampaikan nilai tambah untuk pelanggan, memberi dukungan kepada pelanggan pasca pembelian. Yang keempat yaitu customer relationship adalah tipe hubungan yang ingin eh, dijadi, eh, dijadikan para pelanggan dari segmen pasar yang spesifik. Yang kelima yaitu revenue stream. Yang keenam
key research, yang ketujuh key activities, yang keempat key partnership, yang kesembilan yaitu cost structure. Membuat model bisnis kanvas, memetakan sebuah model bisnis adalah suatu hal yang lumrah dilakukan. Namun mendesain model bisnis yang baru dan inovatif adalah hal yang lain. Dalam mendesain model bisnis ada tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu yang pertama memetakan model bisnis, yang kedua menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang dan ancaman dari masing-masing elemen model bisnis yang ada. Yang ketiga menyempurnakan model bisnis atau membuat prototipe model bisnis lain. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.